Pemirsa, selanjutnya mari kita ikuti dialog Jurnal MTQ Riau ke-43 tahun 2025 bersama rekan Muhammad Rizal. Rizal, silakan dengan informasinya. Baik, terima kasih Hanani yang akan kami perbincangkan dalam dialog di Jurnal MTQ kali ini adalah tentang bagaimana rangkaian persiapan dari kafilah tuan rumah Kabupaten Bengkalis dan juga seperti apa kemudian target yang ingin dicapai dalam musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau di tahun 2025 ini. Tentunya sebagai tuan rumah ada target yang harus dicapai begitu ya sebagai keberhasilan dalam bentuk prestasi dalam MTQ kali ini. Saya bersama dengan Bapak Haji Imam Hakim. Beliau adalah Ketua Bidang Pelatihan dan Pembinaan Kafilah pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ untuk Kafilah Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Kabar baik hari ini ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Pak Imam, saya mau tanya terkait dengan rangkaian proses persiapan. Tentunya ini sudah dimulai pada saat training center ya, baik mandiri ataupun berkelompok yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini di bawah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Bengkalis. Seperti apa kemudian persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan sejauh ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengawali dialog ataupun percakapan pada sore hari ini, tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami dari LPTQ berterima kasih pertama kepada Bapak Gubernur yang sudah memberikan amanah kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau yang ke-43 ini. Lalu juga berterima kasih yang sama kepada Ibu Bupati Bengkalis yang sudah memberikan kepercayaan kepada LPTQ Kabupaten Bengkalis untuk mempersiapkan kafilah sedemikian rupa. Jika ditanya terkait bagaimana langkah dan strategi yang sudah dilakukan oleh kafilah Kabupaten Bengkalis, kami dari LPTQ tentunya ingin menjadikan kafilah Kabupaten Bengkalis ini meraih prestasi terbaik nantinya. Kami tidak menyebutkan menjadi juara satu, tapi kami berupaya untuk tampil terbaik. Apakah ada target juara umum? Insya Allah kalau target itu mestilah kita memberikan motivasi kepada semua peserta kafilah itu. Kita ingin meraih terbaik, mudah-mudahan qadarullahnya kita akan menjadi juara umum. Ya, tentu untuk meraih prestasi yang diniatkan tadi, tampil terbaik atau prestasi terbaik, atau mungkin bisa saja meraih juara umum di MTQ tahun ini, tentu ada persiapan-persiapan peserta-peserta qori-qoriah yang diterjunkan, hafiz dan hafizah yang kemudian dipercayakan adalah orang-orang yang terbaik begitu ya, dan ini melewati semacam proses pelatihan begitu. Seperti apa kemudian penjelasan itu? Ya, insya Allah Kabupaten Bengkalis untuk 11 cabang yang diperlombakan pada MTQ ke-43 Provinsi Riau ini kita bisa mengikuti dan semuanya sudah tersedia para pesertanya. Lalu upaya terkait dengan itu memang jauh hari kita sudah persiapkan, bahkan untuk mempersiapkan agar Kabupaten Bengkalis bisa mengikuti semua cabang yang diperlombakan ini, kami melakukan upaya bahwa yang dilakukan pembinaan itu untuk setiap cabang itu tidak hanya juara satu yang pernah menjadi juara di tingkat Kabupaten Bengkalis. Artinya kami mencadangkan dua lapis, juara satu dan juara dua itu secara kontinu. Sejak kemarin di bulan November itu ditetapkan sebagai peserta terbaik, itu kami lakukan pembinaan. Jadi yang dibina dalam training center itu tidak hanya juara satu, tapi juga juara dua. Juara dua. Sebagai tadi disebut pelapis cadangan ya. Jangan sampai tidak ada. Mudah-mudahan Allah akan tetapkan yang seperti itu. Sampai dengan hari ini 97
qori dan qoriah maupun sebutan lain, ya, khototoh dan lain sebagainya itu mufassirat tetap kami persiapkan dan itu dikarantinakan pada tempat tertentu. Terkait dengan pembinaan, pertama kami sudah melakukan pembinaan mandiri, artinya secara mandiri yang 97 itu sudah dilakukan pembinaan oleh para pelatih dan pendamping yang rata-rata pelatih dan pendamping itu adalah para hakim di tingkat kabupaten. Pembinaan pertama yang terstruktur itu sudah kami lakukan selama 3 hari terdahulu. Lalu kami lanjutkan dengan lebih kurang 1 minggu. Kami lakukan dengan pemusatan pelatihan atau yang disebut dengan TC, merupakan kelanjutan. Kalau tahap pertama itu kami bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah Basnas mengalokasikan dana sedemikian rupa untuk bisa melakukan pembinaan kepada para qori dan qoriah. Lalu TC ini memang program yang sudah ada di dana pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui bagian Kesra. Kami melakukan pembinaan terpusat lebih kurang 7 hari dengan juga menghadirkan pelatih tidak hanya kabupaten tapi pelatih dan pembina dari Provinsi Riau. Setelah 7 hari para peserta MTQ masih tetap dikarantinakan. Jadi sampai dengan hari ini dan insya Allah sampai usai nanti MTQ. Jadi lebih kurang 2 minggu kami sudah mengkarantinakan para peserta MTQ ini. Mudah-mudahan atas upaya ini kami berusaha dan semuanya adalah ikhtiar. Mudah-mudahan usaha ikhtiar, dukungan doa dari para pihak Kabupaten Bengkalis bisa menjadi peserta terbaik dan menjadi tuan rumah terbaik. Amin. Jadi targetnya tidak hanya menjadi peserta terbaik, tapi juga tuan rumah terbaik begitu ya. Amin. Ini sebuah rangkaian ataupun proses yang sangat dipersiapkan sedemikian rupa begitu ya. Allah. Pak Hakim, Pak Imam, tadi kan ada cadangan begitu ya, ada cadangan peserta yang di training center tidak hanya dari juara 1 tapi juga dari juara 2. Tujuannya adalah untuk agar pada saat perlombaan berlangsung jika terjadi sesuatu hal maka ini akan maju sebagai cadangan. Nah hari ini pada saat kita melaksanakan dialog ini kan perlombaan sudah mulai, bahkan sudah ada yang menyelesaikan babak penyisihan menuju babak final dan lain sebagainya. Selama ini apakah cadangan itu maju atau tetap bertahan sebagai cadangan? Seperti apa mungkin penjelasannya? Memasuki hari yang kedua ini, alhamdulillah peserta pertama yang diunggulkan itu tetap bisa mengikuti. Dan peserta cadangan tetap membackup keseharian menghadiri, paling tidak menjadi supporting moral bagi peserta-peserta yang tampil. Baik. Oke, sekarang begini, tentu dalam masing-masing lomba, Pak Imam sebagai Ketua Bidang Pelatihan dan Pembinaan Peserta atau Kafilah melihat ya, mana kemudian cabang-cabang yang sangat berpotensi ini meraih juara 1 gitu. Ini mungkin boleh sedikit dibocorkan dari 11 cabang lomba itu, cabang lomba apa saja ini? Atau semuanya berpotensi meraih juara 1 atau bagaimana? Kalau untuk memberikan motivasi dan semangat, kami nyatakan semua cabang berpeluang kita untuk mendapatkan yang terbaik. Berpeluang kita. Artinya peserta terbaik memang diputus begitu ya. Kita berusaha untuk sedemikian rupa. Namun tentunya ketika pada akhirnya apapun yang ditetapkan oleh majelis hakim, dewan hakim itulah yang terbaik dan kami akan terima. Tapi kami tetap berusaha. Paling kuat yang mana? Apakah di cabang tilawah atau di cabang hifzil Quran atau khotil Quran yang paling kuat selama, kan itu biasanya bisa dilihat dalam training center ini ya? Insya Allah. Seperti apa Pak Imam? Berpengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, potensi ada di hifzil Quran, insya Allah ada di hifzil Quran, dan ada di khotil Quran, dan itu akan bisa mewakili Riau di tingkat nasional nanti. Bahkan ada yang sudah mewakili di tingkat
nasional dulunya sudah ada, di cabang Hifzil Quran juga ada. Dan ikut lagi memperkuat Bengkalis begitu? Masih ada yang ikut. Di cabang Khotil Quran juga ada yang masih ikut. Bahkan di cabang Khotil Quran mudah-mudahan tahun ini prestasinya meningkat, karena tahun dulu sudah berhasil mengukir prestasi menjadi juara 2 nasional. Hari ini masih ikut. Cabang Fahmil demikian juga. Jadi insya Allah ada beberapa dan bahkan banyak tempat lah kami ngatakan tidak bermaksud ujub dan bangga, tapi kami optimis peluang-peluang itu mudah-mudahan teranugerah kembali ke Kabupaten Bengkalis. Iya, menjadi satu optimisme gitu ya. Berarti Pak Imam, banyak peserta yang memang boleh kita sebutkan adalah pemain-pemain lama yang kemudian ikut lagi. Kalau dipresentasikan berapa pemain lama dan berapa pemain baru yang kita terjunkan gitu. Biasanya di Fahmil itu kan masih setingkat sekolah ya. Seperti apa penjelasannya? Kalau yang pemain lama mungkin sekitar 30-40%. Dan itu di cabang Hifzil tadi ya? Di cabang Hifzil ada, di cabang Khotil Quran juga ada, di cabang Tilawah dewasa dan remaja ada. Dan kami dapat nyatakan bahwa semua peserta MTQ tingkat Provinsi Riau Kafilah Kabupaten Bengkalis itu murni anak watan Bengkalis. Baik. Ini harus di-declare begitu. Jadi istilahnya kami tidak melakukan naturalisasi, tapi kami melakukan pembinaan regenerasi. Regenerasi ya. Oke, kalau dipertanyakan bagaimana kemudian kafilah tuan rumah menjawab dengan kepastian, kemudian transparansi bahwa memang itu peserta semuanya adalah anak watan atau asli putra daerah. Karena kan isu-isu tentang setiap cabang, setiap perlombaan, isu tentang naturalisasi ini pasti ada. Jangan sampai ini masuk ke arena MTQ yang kita adalah syiar ya begitu. Ada komentar nggak Pak Imam? Ya, alhamdulillah kita 97 yang kita daftarkan. Dalam peserta itu semuanya adalah anak watan Bengkalis, Pak. Baik. Alhamdulillah dari waktu ke waktu bahwa calon-calon peserta MTQ ini di Kabupaten Bengkalis dari waktu ke waktu semakin meningkat. Banyak sekali anak hifzil Quran yang masih kecil-kecil, alhamdulillah. Khotil Quran peminatnya semakin banyak. Jadi gairah penyelenggaraan MTQ ini memang menginspirasi banyak anak-anak muda. Baik. Apalagi di Bengkalis dilaksanakan. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya dan mungkin bagian yang cukup penting juga Pak Imam ya. Sebenarnya pembinaan kita lakukan melihat bibit-bibit itu dimulai dari mana? Apakah kemudian kita melihat di sekolah-sekolah agama, di MDA, di tempat-tempat mengaji, pelatihan tilawatil Quran. Dari mana kemudian LPTQ Kabupaten Bengkalis untuk mengambil bibit-bibit unggul calon qori-qori'ah hafizoh ini dari mana? Ya, dari penyelenggaraan MTQ di tingkat desa itu sebenarnya sudah nampak. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bengkalis ini pondok pesantren, sekolah banyak. Dan kita melaksanakan MTQ itu tidak hanya MTQ struktur tingkat desa itu. Kadangkala khusus MTQ di pondok pesantren. Ada musabaqah hifzil Quran saja, itu juga kita laksanakan. Gitu. Jadi itu dalam rangka juga menjaring bibit-bibit sambil menstimulasi agar bidang-bidang tersebut diminati oleh anak-anak kita. Insyaallah seperti itu. Jadi caranya seperti itu ya. Dengan adanya lomba-lomba, tidak hanya musabaqah yang sifatnya reguler yang dilaksanakan setiap tahun, tapi juga bidang-bidang lain, musabaqah khusus hifzil itu juga dilaksanakan begitu. Baik Pak Imam, sebelum kita berpisah dalam dialog di jurnal MTQ kali ini, mungkin dari kafilah tuan rumah yang diwakili oleh Pak Imam selaku ketua bidang pelatihan dan pembinaan kafilah ini, ada yang mau disampaikan khusus untuk kafilah tuan rumah dan mungkin umum untuk seluruh para pelaku MTQ, para qori dan qori'ah yang di luar sana mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di tingkat provinsi, masih bermain di kecamatan atau kabupaten. Apa yang mau Bapak sampaikan? Kalau kepada para peserta tentunya mesti kita manfaatkan ajang musabaqah tilawatil Quran ini. Mari kita semuanya tetap semangat.
Proses itu pasti akan menghasilkan sesuatu, dan hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Apapun yang terjadi, kita sudah berusaha dan lain sebagainya, pada akhirnya kita mesti tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan ajang ini menjadi ajang silaturahim dan ajang untuk berprestasi. Bagi masyarakat secara umum di Kabupaten Bengkalis, tentu kita bersyukur dan berterima kasih. Bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasihnya kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, sehingga terlaksana musabaqah tilawatil Quran ini. Tentu kita berharap menjadi tuan rumah yang terbaik, berprestasi terbaik. Kita jadikan silaturahim ini menjadi silaturahim yang terbaik, sukses prestasi. Juga kehadiran para tamu-tamu kafilah dari luar itu mudah-mudahan menjadi pemicu dan stimulan untuk ekonomi kerakyatan, karena banyak kesempatan yang bisa diperoleh dari itu. Ada bazar, ada bazar, ada ini, kemudian ada kunjungan ke tempat-tempat tertentu, tentu mudah-mudahan menjadi pemicu dan stimulan untuk suksesnya pengembangan pariwisata yang ada di Bengkalis ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Haji Imam Hakim, Ketua Bidang Pembinaan Pelatihan Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran untuk Kabupaten Bengkalis. Baik, saudara, sampai di sini dialog dalam jurnal MTQ kita kali ini, dan saya kembalikan kepada Hanani. Ya, pemirsa, demikian tadi kita ikuti dialog bersama Muhammad Rizal terkait optimisme kafilah tuan rumah Kabupaten Bengkalis untuk menjadi kafilah terbaik dalam MTQ Riau ke-43 tahun 2025.